Indonesia, negeri yang kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan keindahan alam. Kurang lebih 87% penduduk Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia yang mengisi 12,6% dari seluruh orang Islam di dunia. Bagaimanakah Anabaptis Mennonite Kristen yang minoritas tinggal di negara Muslim terbesar di dunia ini? Saya akan menjawabnya dengan mengajak Anda ke Desa Tempur, desa tertinggi di Jepara di Pegunungan Muria. Hanya Muslim yang menjadi penduduk di Desa Tempur sampai pada tahun 1984. Kemudian ada satu orang yang menjadi Kristen. Kalau sama Pak Suwati tidak punya kedamaian, perang itu bibir sama tangan istilahnya menderita. Tok lama-lama saya terpanggil Tuhan Yesus. Meskipun suami saya Muslim, jalan kaki naik gunung turun gunung sana, tapi saya tidak takut mengikut Yesus. Saya minta kedamaian sama Tuhan Yesus. Tahun 86 saya ikut Kristen, tapi saya berontak 5 tahun itu. Saya dulunya kan Muslim yang fanatik luar biasa. Kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah habis, sudah saya robek-robek. Terus ada satu, pas saya buka itu Matius 5. Terus saya buka lagi Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku iki dalane, ora ana wong bisa sing suwan marang Sang Rama nek ora liwat aku. Dakwah Kristen ini adalah satu keluarga dengan pengurus masjid. Dari jumlah 3.575 itu mayoritas adalah Muslim. Kristen itu sekitar 39 persentasinya ya memang sangat kecil sekali, hanya 0,1 lah. Ya, saya renovasi gereja ini tahun 97. Dulunya kan gereja ini kan kecil, enggak semacam ini. Terus langsung itu ada orang-orang Muslim ikut andil masalah pembangunan gedung gereja ini. Tenaganya, ya materialnya disumbangkan untuk pembangunan gereja ini. Ini direnovasi. Umat Kristiani ya begitu juga. Saya gilir 3 atau 4 orang ikut bangun masjid ini. Ya sampai selesai lah. Toleransi adalah ketika orang Muslim dan orang Kristen mau saling membantu dan mau saling mengasihi, seperti apa yang sudah Yesus ajarkan kepada saya. Nah, ketika kita memiliki perbedaan agama maupun perbedaan tradisi, jangan sampai hal itu membuat kita berhenti untuk saling mengasihi. Saya melihat Tuhan di wajah masyarakat Desa Tempur. Entah itu Muslim maupun Kristen, yang jelas saya melihat wajah Tuhan di dalam mereka. Gereja Mennonite ada di Indonesia itu karena ada utusan misi dari Badan Misi Mennonite Belanda, Peter Jan. Dia datang di Batavia tahun 1851, kerja sebagai guru bahasa Belanda di Demak. Jadi pelayanan misi pada waktu itu dilakukan dengan pendidikan, yaitu menjadi guru. Peter Jan agak kesulitan karena memang Islam yang sangat kuat di situ. Tapi kemudian ada 5 orang yang menerima Injil. Tahun 1854 diadakanlah baptisan pertama Cumbring. Pada waktu itu kemudian menjadi baptisan pertama orang-orang Mennonite lokal di luar Eropa. Saya memilih untuk menjadi anggota gereja Mennonite karena gereja Mennonite sendiri adalah gereja perdamaian. Dan di Tempur ini saya takjub karena ini baru pertama kalinya saya melihat toleransi yang begitu indah. Mari kita lihat kondisi lain di sebuah kota. Di Solo, kota dengan penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Ribuan orang kehilangan nyawa dalam kerusuhan 98. Salah satunya dan terparah di kota Solo. Di sini basis bagi sekitar 30 kelompok milisi Islam karena aksinya menginisiasi dialog antaragama yang berkontribusi pada identitas baru kota Solo sebagai kota perdamaian. Ya, di dalam teks Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, kita melakukan analisa dosa dan membuat strategi
bagaimana membangun perdamaian kota di lokasi di mana kita dibutuhkan hadir itu sangat penting untuk kita membuat komunikasi, kita melakukan dengan jujur, dengan tulus, dan dengan cerdas untuk membuat suatu perubahan. Yesus mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai karena ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan saya juga melihat hal itu di dalam teman-teman muslim. Teman-teman muslim mempunyai visi juga perdamaian. Mereka juga berharap akan perdamaian di kota Solo. Dan karena kami mempunyai visi yang sama, jadi ada kemungkinan besar bahwa kita bisa berbicara. Dan itulah yang kami lakukan di kota Solo. Dengan Gus Dian di Pondok Muayyad Windan, ini adalah pondok yang awal bagaimana membuat perdamaian di kota Solo ini dan Indonesia. Kita bersama-sama membuat peta-peta konflik yang ada di Solo, dan itu bersama-sama mereka, ya bersama pekerja pinggir jalan, bersama ibu-ibu, generasi muda, mereka yang duduk di pemerintahan daerah. Coba menggagas untuk membuat perpustakaan perdamaian kota. Perpustakaan perdamaian kita berbicara mengenai masa depan, karena dalam perpustakaan sendiri kita mendekat pada peradaban zaman yang bagus, peradaban zaman yang telah didialogkan dan telah dievaluasi oleh tokoh-tokoh terkemuka yang telah mengarang semua buku tersebut. Kerjasama antara pemuda Islam dengan remaja gereja Mennonite ini sangat luar biasa, di mana sesama anak bangsa bisa saling mengerti bahwa kita di Indonesia ini sama-sama memiliki peran, entah dari mana asalnya. Ada yang kemudian menjadi semakin baik, ya, kehadirannya di masyarakat. Padahal tadinya mereka ya bergabung ke dalam kelompok tertentu yang sangat jauh dengan kata-kata perdamaian. Saya belajar bahwa untuk mewujudkan perdamaian di perkotaan perlu mencontoh apa yang dilakukan di pedesaan. Dan hal ini membutuhkan komitmen jangka panjang. Saya yakin dengan begitu, harapan untuk hidup di dalam perdamaian akan terwujud dan berlangsung lama. Inilah yang perlu dilakukan oleh orang-orang di Belanda tentang hubungan dengan masyarakat Muslim. In the Netherlands, the Muslims are a minority group in a society that's based on Christian values but quite much secularized. And within that context, our Mennonite church is a small church. In the 16th century, the Anabaptist movement expanded quickly in Europe. Among that movement, some took the arms and got violent. But Menno Simons, he was a Dutch Catholic priest and he was severely against all that violence. After his resignation, he became our leader and he was appointed leader, and his followers were called Mennonites, while the Dutch, we don't call ourselves Mennonites, we call ourselves doopsgezind, Anabaptists. I do have a lot of Muslims who are living in my neighborhood, and we're bringing our children to the same school and they're playing together. The communities are rather segregated from each other, so the white Dutch community, so to speak, and then the Moroccan communities, and then you have the Turkish community, and then you have also newcomers, refugees. While we were coming to the neighborhood, they provided for a lot of delicious food, but it was difficult to have a deeper level of conversation because of language difficulties. There is a lot more anxiety for Muslims, but it's more revolved around that they're afraid their culture gets pushed away instead of terrorism or violence. What I try to develop as a personal skill is to be curious. If you want to fight discrimination, be curious. I try to stay curious and also try to ask the questions. Why are you wearing a scarf? Hijab? No, just a scarf. And to the girls in my classroom, and they didn't respond. They just giggle and run away. Do we feel to go the extra mile to support the Dutch integration problem? For me, the extra mile is that I believe in that what you give, you get back one day. Maybe we do have to pray again 5 times a day. It has to do with the inner faith and to reconnect with trust and to reconnect with the Holy Spirit. Yesus berkata, "Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Apakah kita menjalaninya? Di Indonesia, khususnya di Tempur,
Kami melihat jahe yang kecil tumbuh di perkebunan kopi yang besar. Tapi, besar dan kecil bukan ukuran. Mereka saling memberi manfaat. Dan menciptakan cita rasa baru yang segar saat kopi dan jahe menyatu.